jumpa lagi dalam program Divine Melodies. Tapi kali ini ada yang berbeda nih guys, karena yang nemenin bukan Pierre ya, tapi yang nemenin aku, Agnes. Nah, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh berbeda dari episode-episode yang lalu. Kita bakalan bahas informasi-informasi yang juga menarik seputar lagu-lagu dari buku Nama Yesus Terus Bersuara, yang teman-teman udah familiar ya tentunya ya. Dan kita juga bakalan bahas tentang permasalahan-permasalahan remaja. Jadi teman-teman gak usah ganti channel ya, gak usah ganti channel, tetap di YPPI TV. Dan aku Agnes bakalan nemenin sobat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Divine Melodies. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman Divine Melodies, teman-teman DM aku ya. Kali ini kita mau kembali lagi bahas satu lagu yang ada di buku Nama Yesus Terus Bersuara. Dan lagu ini merupakan lagu pertama, lagu nomor 1 di buku Nama Yesus Terus Bersuara, dengan judul yang sama juga, Nama Yesus Terus Bersuara. Tapi sebelumnya kita bakalan lihat dulu video nih ya, salah satu video yang di cover sama teman-teman kita, yaitu ada Yusril, ada Anjas, dan juga ada Andi. Jadi kita mau lihat nih, check it out. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa, sekalian yang telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terangi jiwa, meski gelap sekalipun. Walau dunia nanti musnah, kelamlah matahari, nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Walau dunia nanti musnah, kelamlah matahari,
terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nah, keren banget ya tadi pujian Nama Yesus Terus Bersuara ini yang di cover oleh teman-teman kita. Nah, sobat, ternyata lagu pujian ini merupakan salah satu lagu himne yang paling populer. Wow, himne ini diciptakan oleh seorang penulis lagu serta komponis kelahiran Norwegia, yaitu Olaf David Wolander. Pria ini kelahiran pada 12 Maret 1896. Wow, ini juga merupakan perwira di Bala Keselamatan. Kalau teman-teman tahu ya, Gereja Bala Keselamatan Army of God. Nah, beliau melayani sebagai komandan sekolah perwira Bala Keselamatan. Nah, selain itu, Wolander juga dikaitkan dengan salah satu radio rohani yang terkenal di Norwegia, yaitu Norea Radio. Himne Nama Yesus Terus Bersuara itu dalam bahasa Jerman dalam bahasa Norwegia, yaitu Nama Yesus Tidak Pernah Pudar. Nah, ini tuh ditulis pada tahun 1923. Kalau dihitung-hitung itu dia berumur 27 ya kayaknya, 27. Setelah Wolander terinspirasi oleh pidato yang disampaikan oleh Kolonel Joachim di rumah misi di Oslo. Wow. Nah, teks ini tuh terdapat dalam Mazmur 72 ayat 7 ya. Boleh dikatakan bahwa si penulis ini terinspirasi dari Mazmur 72 ayatnya ke-7. Hendaklah namanya dikekal selama-lamanya, biarlah ia bertunas-tunas segar selama matahari bersinar. Beliau menuliskan himne ini ketika dalam perjalanan pulang ke Lawrence Cove dan menyelesaikan dalam semalam. Wow, 1 malam nih selesai. Melodi lagu ini berasal dari Zululand dan mulai dikenal di Norwegia ketika kedua pasangan suami istri yang pernah menjadi misionaris di Afrika Selatan menyanyikan bersama seorang misionaris di Inggris pada pertemuan kongres tahunan Bala Keselamatan pada tahun 1922. Nah, kedua pasangan tersebut itu adalah Anna dan Lars Jones, kayak gitu ya mungkin ya, serta Olga dan juga August. Nah, mereka bernyanyi dengan cara Afrika dengan improvisasi dan ritme. Melodi tersebut kemudian ditulis dan diselaraskan oleh Otsby. Kemudian Wolander menerbitkan teksnya dan tak butuh waktu yang lama nih sobat untuk membuat keduanya, atau yaitu melodi dan juga teksnya yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang saling berkaitan erat. Lalu himne ini menjadi terkenal dan digunakan secara luas di sejumlah gereja-gereja Kristen selama 50 tahun. Baru setelah itu lagu ini masuk dalam himne gereja dan pada revisi tahun 1984 dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa-bahasa. Pada tahun 1995, lagu ini terpilih sebagai himne terbaik sepanjang masa menurut TV2. Dan pada festival lagu Rumah di Orch pada tahun 1999, lagu ini terpilih sebagai lagu rumah doa abad ini. Wow, jauh ya dari proses pembuatan lagu sampai lagu Nama Yesus Terus Bersuara ini menjadi mendapat penghargaan sebagai lagu terbaik. Nah, himne ini telah menjadi berkat untuk banyak orang di berbagai bangsa dan suku bangsa. Himne yang menguatkan serta mengingatkan setiap umat Kristen atas setiap anugerah Tuhan Yesus terhadap kita dan kita semua yang terus kekal seperti namanya, yang terus bersuara abadi tidak berhenti, seperti lirik lagunya ya. Kiranya semakin banyak orang yang dari berbagai suku, dari berbagai bahasa juga yang bisa mengenal lagu ini melalui nama Yesus melalui lagu ini, dan turut merasakan rahmat dan penghiburannya yang tersedia bagi orang-orang yang percaya.
Nah, itu dia informasi mengenai lagu ini. Kalau mau dilihat secara pribadi ya, kalau aku juga terberkati dari lagu ini karena lagu Nama Yesus Terus Bersuara ini mengingatkan aku bahwa kita nih sebagai orang-orang percaya yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan betapa baiknya Tuhan, kita ini harus terus menyaksikan, menyanyikan lagu ini, terus menyuarakan nama-nama Yesus. Nama Yesus ya. Sobat semuanya, sobat DM ya, kita bakalan next topik ya, kembali beralih ke topik selanjutnya. Kita mau membahas tentang masalah anak muda yang ada di dalam gereja. Masalahnya apa? Yaitu kita mau membahas masalah mengenai berbohong. Wow, berbohong ya, nggak usah bertanya lagi sih sebenarnya apakah berbohong itu dosa apa enggak, karena dari sekolah minggu aja ada lagunya ya, ada lagunya itu bohong-bohong itu dosa. Kurang lebih kayak gitu lagunya, kok jadi kayak gitu ya nyanyinya. Nah, teman-teman, ayo ngaku nih, pernah nggak sih kita bohong yang katanya demi kebaikan? Waduh, bohong demi kebaikan ya. Bohong-bohong jenis ini sering diartikan sebagai bohong putih. Waduh, ada nggak ya bohong warna pink ya? Nah, misalnya ketika kita bohong pas interview kerja, sebenarnya kita cuman tahu satu hal dasar nih, tapi karena pengen dapetin pekerjaan itu, kita agak bohong-bohong dikit lah, agak naikin skill kita misalnya ya, padahal sebenarnya skill kita nggak di situ gitu. Nah, sekalipun ternyata ya kalau misalnya kita diterima karena kebohongan kita, akhirnya mendorong kita untuk belajar karena tuntutan pekerjaan setelah diterima ya, sekalipun ada feedbacknya gitu. Kali ini kita mau membahas bohong demi kebaikan ini. Waduh, mau membahas bohong demi kebaikan. Kita udah tahu semua ya sebenarnya kebenarannya kalau bohong itu nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita melakukan kebohongan lah ya. Sayangnya karena alasan kebaikan itu sendiri nggak banyak dari kita yang juga berbohong. Ada beberapa orang yang memilih untuk berbohong daripada mengucapkan hal yang benar karena alasan-alasan tertentu ya. Bohong itu artinya apa sih? Artinya adalah pernyataan tentang sesuatu yang diketahui palsu dengan maksud menipu. Wow, menipu. Alkitab dengan tegas mengutuk ya, mengutuk segala bentuk sumpah dusta atau bohong. Sumpah dusta atau bohong. Lalu apa sih kata Alkitab soal bohong demi kebaikan ini? Nah, sebelum lebih jauh nih kita mau membahas tentang bohong, perlu diketahui satu hal penting nih, yaitu adalah Tuhan yang suci dan kudus. Tuhan itu adalah Tuhan yang suci dan kudus. Di dalam Tuhan tidak ada dusta. Bahkan dalam Mazmur 5 ayat yang ke-6 menuliskan bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Nah, dan teman-teman di ayatnya yang lain, di ayat Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow, ayat ini menjelaskan kalau seandainya kita itu berdusta, maka kita tahu lah ya bapa kita siapa, karena bapa segala dusta itu iblis. Oke, di dalam kebenaran tidak ada dusta. Dunia mengajarkan kita kalau ada bohong yang dibenarkan, yaitu bohong demi kebaikan. Itu kata-kata dunia. Kalau dunia ini ngajarin bahwa kalau ada bohong yang dibenarkan, yaitu bohong demi kebaikan, itu dunia. Namun dalam sudut pandang kebenaran, bohong itu ya bohong, ya tidak benar gitu. Itu adalah sudut pandang yang benar. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sampai mengucapkan bohong itu sendiri? Orang berbohong karena ia tidak punya percaya. Bohong terjadi karena ada rasa ketidakpercayaan gitu teman-teman. Ada juga yang berbohong karena ketakutan, takut dimarahin, takut dibilang gak gaul lah misalnya ya.
Bahkan mungkin dia juga takut orang-orang tidak percaya sama dia. Bisa juga karena dia khawatir akan sesuatu. Di dalam sudut pandang Alkitab, bohong itu tidak diperbolehkan. Jadi bohong itu nggak boleh ya. Alkitab tidak pernah menuliskan kalau berbohong adalah tindakan yang benar. Nggak pernah sekalipun. Namun setidaknya Alkitab juga menulis kalau ada situasi di dalam Alkitab di mana kebohongan menghasilkan sebuah hasil yang baik. Ada nggak sih tokoh dalam Alkitab yang pernah melakukan kebohongan demi kebaikan itu ya? Abraham atau Ishak itu pernah melakukan kebohongan. Ya manusia ya. Namun mereka melakukan kebohongan tersebut untuk melindungi diri mereka sendiri. Penulis Alkitab menunjukkan bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia punya potensi untuk berbuat dosa karena kita semua sudah jatuh dalam dosa ya. Mereka juga manusia jadi mereka melakukan kebohongan gitu. Sekalipun sebenarnya memang Tuhan gak menghendaki kebohongan itu sendiri. Nah, karena kondisi manusia yang tidak sempurna itulah, maka Abraham dan juga Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman pernah melakukan kesalahan ya, karena kondisi kita yang tidak sempurna itu. Ishak pun juga demikian, ia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, hal ini membuat ada pihak lain yang dirugikan. Nah, kan kita bisa lihat ya, hasil dari kebohongan itu apa. Misalnya istrinya sendiri, kebohongannya kayak gimana ya, kita tahu. Oke, kalau kita betul-betul berpegang pada kebenaran yang alkitabiah, maka kita akan meyakini nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan. Bohong ya adalah bohong, kita nggak toleransi dengan hal itu. Bahkan kebenaran ya kita juga meyakini bahwa kebenaran ya kebenaran. Gak ada yang namanya bohong kebenaran gitu. Kebohongan demi kebaikan gitu. Ya bohong baik ya kebenaran gitu. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Kalau seandainya kita mau tetap untuk berbuat benar gitu, kita melakukan kebenaran ya Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Kita nggak usah berbohong gitu demi kebaikan. Kalaupun kepepet ya kita juga harus mengatakan apa yang sebenarnya, kita mengatakan apa yang sebenarnya. Nah itu dia tadi masalah anak muda yang dalam gereja berbohong ya. Masalah kecil, masalah yang boleh dikatakan sepele tapi sebenarnya berdampak besar. Contohnya tadi Abraham dan juga Ishak, kita bisa lihat ada hal buruk yang mereka peroleh ketika mereka berbohong sekalipun untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi nggak ada istilah yang namanya bohong demi kebaikan, karena bohong adalah bohong ya benar adalah benar. Oke, teman-teman, kita udah bahas tadi tentang lagu Nama Yesus Terus Bersuara, terus kita juga udah membahas mengenai masalah anak muda yang dalam gereja. Saat ini tiba nih ya, mungkin teman-teman udah merindukan beliau, merindukan dirinya yang mau memberikan teman-teman informasi atau tutorial musik. Nah kali ini Pierre bakalan temenin Sobat DM buat ngasih tips-tips tentang musik, yaitu tutorial musik. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Divine Melodies. Hai, balik lagi dengan aku Pierre di program Divine Melodies. Seperti biasa, kita akan belajar musik. Secara khusus kita akan belajar main gitar. Untuk lagu-lagu yang mungkin sudah sering didengarkan, sudah sering dinyanyikan. Bahkan untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam pelayanan-pelayanan yang ada, kita bisa belajar sama-sama ya. Nah hari ini kita akan belajar satu lagu yang sudah sangat sering dinyanyikan, yaitu lagu berjudul Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu ya. Oke, kita akan belajar sama-sama. Dan hari ini kita akan belajar dari nada dasar D. Nah, kunci-kunci yang dipakai ya seperti biasa, kunci yang terdiri dalam atau termasuk dalam root family kunci D. Ada kunci D, ada kunci A, kemudian B minor, terus F crash minor juga ada, F crash minor, G, dan D. Nah untuk tutorial hari ini ada beberapa kunci baru yang mungkin belum pernah aku bawakan atau belum pernah aku masukkan dalam tutorial hari ini. Tutorial biasanya. Tapi hari ini kita akan belajar yaitu kunci D mayor 7.
Jadi basicnya dia hampir mirip seperti kunci kunci A, kunci A tapi dia turun 1 senar. Ya, kalau kunci D biasa kan seperti ini. Kunci D mayor 7 itu ada nada Si-nya. Jadi jari manisnya, kalau di kunci D biasa jari manisnya turun setengah fret. Jadi posisinya seperti ini. Atau ada yang juga gampangnya seperti ini. Jadi senar 1, 2, dan 3 di fret kedua dipalang saja langsung dengan jari telunjuk. Dan dibunyikan dari bass senar D ini ya, senar 4. Ya. Ini kunci D mayor 7. Kemudian ada kunci itu aja dulu kali ya. Oke, satu dulu kunci kita belajar ya. Oke, Allah sanggup. Coba mungkin kita nyanyi sama-sama ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oke, lagunya seperti itu, mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Jadi di bagian lagu ini ada 2 verse dan 2 bagian ref. Oke, kita mulai dari bagian verse ya. Nah, di lagu ini teman-teman bisa mau langsung aplikasikan kunci D mayor 7 sebagai pengganti kunci D juga boleh. Jadi tiap ada kunci D, teman-teman ganti dengan D mayor 7 juga boleh ya. Kemudian di part-part tertentu ada yang dia pakai A minor. Nah, jadi biasanya progresi jazz seperti itu dipakai untuk lagu-lagu seperti ini. Cuman hari ini tadi kita belajar dengan tempo atau ritme 4/4 biasa pop gitu ya. Nah, ada juga yang di lagu ini agak nge-jazz gitu dia. Nah, ritmiknya bebas. Ada juga nanti yang di bagian refnya disco. Allah sanggup melakukan segala perkara, terus. Nah, ada juga. Nah, itu ritmiknya nanti teman-teman bisa pelajari sesuai dengan genre kesukaan teman-teman aja. Oke, kita belajar hari ini dengan ritmik 4/4 pop biasa ya. Kunci D-nya bisa diganti dengan D mayor 7. Kemudian di beberapa part tertentu A-nya bisa berubah mendadak jadi A minor. Nah, ikutin aja ya. Oke, bagian verse sekarang. Di bagian verse ini ada mungkin 5 chord atau 6 chord yang kita pakai. Apa yang tak D atau D mayor 7. Apa yang tak. Nah, ini udah kayak jazz banget ya orang bilang ya. Oke, apa yang tak pernah dilihat mata. Ada yang tak pernah. Nah, itu ada juga, tapi hari ini kita belajar biasa aja. Ulang ya. Sorry. Apa yang tak pernah dilihat mata, B minor. Kemudian ke A lagi. Yang tak pernah, G. Didengar di telinga. Oke, mungkin agak banyak ya progresinya. Oke, teman-teman bisa ikutin pelan-pelan. Sekali lagi kulangin. Apa yang tak D, kemudian ke A pernah dilihat
dilihat, langsung ke B minor. Mata, turun ke A, yang tak pernah. G, betul. D, didengar telinga. Oke, tahan. Ada juga yang A7. Tuh, A7-nya kalau misalnya teman-teman biasa pakai chord seperti ini, jari tangannya bisa dilepas. Oke, jadi senar 3 itu fretnya terbuka ya. Jadi dia kosong. Nah, itu A7 yang tak pernah. Nah, ini bagian verse 2-nya sama. Timbul di dalam hati, B minor. Turun lagi ke A, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ah, ini baru ke E minor. Ulang, verse keduanya, yang tak pernah. Ke A, timbul di dalam hati, semua disediakannya. D, bagi yang mengasihi, E minor. Dia, baru ke A lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita ulang dari bagian verse ya, sama-sama. Mungkin bagian verse 1, verse 2 kita sama-sama pelan-pelan. Teman-teman yang di rumah yang lagi mengikuti bisa ambil gitarnya, atau mungkin lagi sambil belajar keyboard, boleh sambil mengiringi ya. Oke, kita mulai dari bagian verse 1, 2, 3. Apa yang tak pernah dilihat mata. Sip, turun lagi. Yang tak pernah didengar telinga. Oke, kalau mau pakai A7 boleh dilepas. Oke, yang tak pernah, atau langsung D mayor 7. Timbul di dalam hati, turun lagi, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ini agak beda ya, ke E minor. A7 lagi untuk pancingannya. Alasan, baru ke bagian ref. Oke, untuk bagian verse-nya seperti itu. Kira-kira teman-teman bisa mengikuti di rumah. Kalau mungkin aku terlalu cepat, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah, aku sekali lagi ingetin teman-teman bisa substitute atau menggantikan chord D mayor biasa dengan D mayor 7 ini ya. Kalau coba kita pakai inilah ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar. Nah, ini kayaknya kurang pas kalau di mayor 7. Didengar. D biasa aja. Telinga. Di sini agak beda. Bagi yang mengasihi dia, E minor, baru ke A lagi. Allah sanggup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refnya ya. Nah, di bagian refnya ini seperti biasa dia dimulai dari root note-nya atau dari kunci dasarnya. Dari D. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Nah, itu bagian pertamanya seperti itu ya. Jadi dia progresnya setelah D, kemudian A, kemudian B minor, kemudian turun lagi ke A, kemudian ke G,
kembali lagi ke D, baru ke E minor. Nah, ada E minor lagi di sini, kemudian baru A. Kemudian progresinya sama seperti bagian pertama, refnya balik ke D lagi. Cuman refnya agak pendek kalau nggak salah ini yang bagian kedua ini ya. Oke, kita coba bagian ref sama-sama ya. Kuncinya seperti biasa mungkin sering kita pakai. Kunci D, Allah sanggup A melakukan. Kemudian B minor, segala perkara. Turun lagi ke A, dulu, sekarang, dan selamanya. E minor, kuasanya tidak berubah. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mungkin untuk menggampangkan kapan harus ganti chordnya, teman-teman bisa menghitung gerakan tangan kanan ini, dia setiap 4 ketuk dia berubah kunci. Coba ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah, jadi tiap 4 ketuk chordnya berubah. Allah, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Nah, kira-kira setiap 4 ketuk atau setiap 1 bar chordnya berubah. Jadi untuk menggampangkan atau memudahkan teman-teman untuk mengingat kapan perpindahan chordnya, teman-teman bisa menghitung dalam hati ya. Atau mungkin menggunakan kaki, ada juga yang 2, 3, 4, 1, ada juga. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa sambil menghitung dalam hati atau mungkin dengan ketukan kaki boleh juga. Setiap 4 ketuk atau setiap 1 bar chordnya berubah. Oke, sekali lagi kita mulai dari ref ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Turun lagi G, A kemudian G. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oke, masuk ke bagian keduanya. Mirip-mirip. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kira-kira sama. Untuk bagian refnya ini ya, perpindahan chordnya juga sama. Oke, kita mulai sekali lagi refnya. Teman-teman bisa mungkin ada yang bisa menghafalnya lewat mencatat. Teman-teman boleh coba juga. Oke, kita mulai dari bagian ref ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allah sanggup melakukan. D kemudian A, baru ke B minor. Segala perkara. Turun lagi ke A. Turun lagi ke G, sekarang dan selamanya. Delta, kuasanya. E minor, tidak berubah. A, baru kembali lagi ke D. Allah sanggup, progresinya sama, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Di sini agak cepat. Kuasanya tak berubah. Nah, di situ agak cepat progresi chordnya. Kalau tadi kita setiap 4 ketuk, di bagian akhir ini dia 2 ketuk, 2 ketuk. Kuasanya tak berubah. Nah, di sini baru 4 ketuk lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman yang mungkin masih bingung, Kak, itu tadi bentuk chordnya seperti apa? Oke, kita coba mulai dari kunci dasarnya ya. Kunci D itu ada jari tengah di senar 1 paling bawah, fret kedua, kotak nomor 2. Ini chord D ya. Kemudian jari telunjuk ada di senar nomor 3, fret kedua, kotak nomor 2 ini.
Kemudian jari manis ada di fret ketiga, senar nomor 2. Dibunyikannya itu dari senar nomor 4, bassnya D ya. Nah, kalau dimulai dari sini agak bias bunyinya, jadi nggak fokus gitu ya. Itu dari atas dari E, agak kurang bias juga. Oke, ini lebih fokus. Nah, ini kunci D. Kemudian kunci A. Ini kunci A, teman-teman bisa lihat. Ada senar 2, 3, dan 4 itu sama-sama di fret 2 atau di kotak nomor 2 ini ya. Nah, senar 2, 3, dan 4. Kemudian dibunyikan dari senar nomor 5 ini, nomor 2 dari atas. Nah, ini kunci A. Kemudian ada kunci B minor ya. Ini dipalang dari senar 5, fret 2. Dipalang menggunakan jari telunjuk. Kemudian ada jari telunjuk di senar nomor 2, fret nomor 3 di sini. Ini ya, senar nomor 2, fret nomor 3. Kemudian jari kelingking dan jari manis ada di fret nomor 4, senar 3 dan 4. Kalau kelingkingnya ada di senar 3, jari manis di atas jari kelingking. Nih. Kemudian kunci G, teman-teman mungkin sudah hafal. Kemudian ada E minor juga. Nah, E minor ini senar nomor 5 dan senar nomor 5 dan senar nomor 4 dipencet oleh jari tengah dan jari manis. Di fret 2. Dibunyikan dari paling atas ya. E kan, ini kan bass E. Chordnya E minor. Nah, E minor ini kalau jadi E mayor, dia tinggal menambahkan jari telunjuk di senar nomor 3, fret nomor 1. Nah, ini E mayor, tapi kita hanya pakai kunci E minor. Nah, itu chord-chord yang kita pakai untuk lagu Allah Sanggup ini. Oke, itu chord-chord yang tadi kita pakai. Kita akan coba bermain bersama-sama, teman-teman bisa mengikuti di tempat masing-masing. Kita akan belajar dari bagian verse 1, verse 2, kemudian sampai dengan ref. Oke, siap-siap semuanya. Coba diingat-ingat lagi pencetannya di mana, chordnya seperti apa. Kemudian siap-siap kita mainkan. Ingat-ingat chord D mayornya, D biasanya, teman-teman bisa ganti dengan D mayor 7. Nah, orang-orang biasa bilangnya chord jazz ini, D mayor 7. Asik banget. Oke, coba kita main seperti biasa ya. Allah Sanggup bagian verse. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Oke, mantap. Verse 1-nya sudah aman. Lanjut verse 2. Yang tak pernah, jangan lupa A7-nya, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mantap. Siap-siap bagian verse-nya. Dipancing oleh A7 juga boleh. Oke, jadi senar 3-nya biarkan bebas berbunyi tanpa ditekan. Itu A7. Kemudian masuk ref. 1, 2. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Oke, mantep, 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 mantep. Semoga lagu ini, Allah Sanggup ini bisa terus dipelajari, bahkan memperlengkapi teman-teman semua dalam pelayanan-pelayanan yang mungkin akan Tuhan percayakan di tempat dan gereja teman-teman masing-masing. Senang bisa berbagi, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya, tentu saja dalam program Divine Melodies. Nah, Sobat DM, balik lagi bareng aku ya. Tadi kan kita udah dapatkan tutorial musik nih ya. Dan dan pastinya itu bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar bermain gitar. Karena ya ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita persekutuan. Bahkan mungkin kalau seandainya kita mau nyanyi-nyanyi sendiri, kita juga membutuhkan ya. Oke, jadi kita udah bahas tentang nama Yesus terus bersuara tadi di awal banget. Terus kita juga bahas tentang masalah anak-anak di gereja itu berbohong. Dan juga kita udah kasih nih tutorial musik, tutorial main gitar. Jadi semoga semuanya itu bermanfaat buat teman-teman. Dan terus saksikan kita di Divine Melodies setiap hari ya tentunya. Dan kami semua gak bakalan balik. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Have a nice day. Bye-bye.